Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan mengenai interior dari suatu bintang ya, bagaimana gravitasi dalam eh, daerah di interior suatu bintang. Dan di sini kita melihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang Newtonian dan yang kedua itu dari sudut pandang Einsteinian ya. Nah, dari sudut pandang Newtonian itu kita sudah turunkan di pertemuan sebelumnya dan kita dapatkan persamaan eh, gradien dari tekanan ya, di mana di sini persamaan ini merupakan persamaan Newtonian untuk tekanan di dalam bintang atau di dalam di interior suatu bintang. Persamaan ini menggambarkan seberapa besar tekanan yang dibutuhkan oleh suatu bintang agar dia tidak kolaps atau dia tidak runtuh akibat adanya gaya tarik-menarik ya antara partikel penyusun dari eh, massa bintang tersebut ya. Jadi sebagaimana yang kita sudah bahas di pekan sebelumnya bahwa kita mengambil salah satu misalkan salah satu lapisan tipis di dalam interior suatu bintang tersebut, maka dia akan mengalami gaya tarik menarik antar kulit yang lainnya ya. Di mana gaya tarik menariknya itu selalu menuju ke arah pusat gravitasi. Nah, agar si bintang ini dia tidak kolaps atau dia tidak runtuh, maka harus ada suatu tekanan ya, yang tentunya dia harus bernilai negatif karena dia harus berlawanan arah dengan gaya tarik menarik antar eh, elemen massa tersebut ya, elemen massa dari si bintang ini sehingga dia tidak kolaps atau runtuh ya. Nah, kita kemudian lanjutkan bagaimana sudut pandang Einsteinian merepresentasikan interior dari suatu bintang. Nah, tentunya di sini kita kembali harus merumuskan ulang metrik eh, yang menggambarkan medan gravitasi di dalam bintang tersebut ya. Di mana kita ketahui bahwa metrik Schwarzschild itu dia sudah tidak berlaku lagi ya. Karena metrik Schwarzschild itu berlaku untuk keadaan vakum ya. Di mana dia memberikan konsekuensi misalkan di sini R mununya itu dia sama dengan nol. Sedangkan pada kasus interior suatu bintang tentunya dia tidak vakum ya karena ada rapat massa dari si bintang tersebut sehingga R mununya tidak sama dengan nol. Kemudian tensor energi momentumnya juga sama dengan nol. Sehingga nantinya kita harus mencari komponen-komponen dari persamaan medan Einstein secara lengkap ya. Dari G mononya kita cari, kemudian T mononya kita cari. Nah, di sini kita mengambil bentuk ansatz metrik yang mirip ya dengan metrik Schwarzschild ya, bentuk eksponensial. Tentunya nanti dengan isi dari nu dan lambdanya itu akan jelas berbeda ya karena dia tidak vakum. Nah, di sini eh, kita bisa saya kira dengan mudah ya dengan mencari tensor Einstein ya G mununya ya dengan mencari R munu kemudian mencari skala Ricci-nya kemudian kita operasikan seluruh suku di ruas kiri. Di sini kita dapatkan tensor Einstein campurannya atau apa em, eh, tensor Einstein kovariannya ini kita kita kontraksikan dengan metrik G munu itu kita dapatkan tensor Einstein campurannya itu ada tiga buah di sini ada empat buah sebenarnya ya. G22 dan G33-nya itu sama ya. Nah, ini bisa dibuktikan ya, kalian bisa coba turunkan. Saya kira ini mudah, tinggal mencari masing-masing komponennya kalian masukkan ke sini ya, maka didapatkan tensor Einstein-nya seperti ada tiga buah persamaan di sini ya. Nah, kemudian untuk meninjau tensor energi momentumnya, maka di sini kita mengambil kasus di mana kita menganggap bahwa bintang yang kita tinjau itu merupakan fluida ideal ya, di mana dia dapat direpresentasikan secara utuh oleh dua besaran, cukup dari dua besaran saja ya, dari densitas energi dan rho dan juga tekanan ya, yang sifatnya isotropik. Nah, sehingga di sini kita bisa rumuskan ini bentuk matriks dari tensor energi momentumnya ya. Jadi yang ada hanya komponen diagonalnya, di mana komponen nolnya itu adalah rapat energinya dan yang lainnya itu adalah tekanan. Sedangkan untuk komponen lain, stress atau strainnya ya, yang bukan komponen diagonal itu sama dengan nol. Atau secara matematis, persamaan tensornya itu dapat dinyatakan seperti persamaan di sini ya. Dan ini memenuhi hukum konservasi ya.
di mana kita di sini untuk limit limit di mana kecepatannya itu sangat kecil dibandingkan kecepatan cahaya, maka kita dapatkan dua buah persamaan, ada persamaan kontinuitas dan persamaan Euler. Nah, kita sampai di sini di pekan apa sebelumnya. Nah, tentunya persamaan tensor ini itu berlaku untuk ruang datar ya. Jadi yang ini persamaan ini itu berlaku untuk flat space time ya. Nah, maka bagaimana untuk kasus yang untuk ruang waktu lengkung atau curve space time ya? Maka kita harus sedikit memodifikasi persamaan tensor ini ya. Jadi dalam curve space time maka persamaan tensor energi momentumnya itu menjadi demikian ya. Jadi seperti berikut. Jadi T munu itu sama dengan rho ditambah dengan P umu mu ditambah PG munu ya. Nah, seperti ini. Mana metrik G munu ini merepresentasikan ruang lengkung ya. Dan tentunya sistem yang kita tinjau ini itu ditinjau dari kerangka yang diam ya atau dari rest frame. Jadi dari kerangka yang berada di luar sistem kerangka yang diam. Sehingga untuk umunya vektor kecepatan umunya itu hanya komponen nol-nolnya saja yang bernilai ya, sedangkan komponen ruangnya itu dia bernilai nol ya, karena dia ditinjau dari rest frame. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa umunya itu sama dengan nu, sedangkan yang lainnya itu sama dengan nol ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita jabarkan tensor energi momentumnya dalam bentuk matriks, maka kita akan mendapatkan modifikasi dari matriks tensor energi momentum di sini ya. Maka ada faktor pengali dari metrik G-mununya ya. Di mana metrik G-mununya ini itu kita ambil dari ansatz metrik yang kita sudah tetapkan di awal ya. Sehingga kita punya di sini tensor energi momentum untuk curve space time itu sama dengan sini ada faktor pengali E nu rho ya. Kemudian di sini ada E pangkat lambda rho, sorry P. Kemudian di sini ada R kuadrat P. Dan di sini ada R kuadrat sin kuadrat P. Sedangkan yang lainnya itu sama dengan 0 ya. Nah, atau kalau kita cari tensor energi momentum campurannya untuk masing-masing komponennya ya, dengan cara kita kontraksikan tensor kovarian ini terhadap masing-masing metriknya, maka kita akan dapatkan untuk T00-nya itu sama dengan minus rho, kemudian T11 itu sama dengan P, kemudian T22 itu sama dengan T33 itu sama dengan P ya, seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita sudah dapatkan bentuk tensor energi momentum campurannya seperti ini ya. Jadi ini kita kontraksikan dengan G munu didapatkan tensor energi momentum campuran ya. Ya, indeks atas dan indeks bawah seperti ini. Nah, masing-masing nilai ini itu kita masukkan ke dalam persamaan Einstein yang sudah kita punya di atas ya. Nah, kita sudah punya G00, G11, G22, G33. Di bawah kita sudah punya T00, T11, T22 dan T33 ya. Nah, kita masukkanlah ke dalam persamaan medan Einstein-nya ya secara lengkap. Maka kita akan dapatkan 3 buah persamaan ya. Jadi kita gabungkan sekarang setelah kita ketahui G mununya dan T mununya, maka kita akan dapatkan 3 buah persamaan sekarang. Persamaan yang pertama itu adalah di sini E berpangkat minus lambda per R kuadrat 1 dikurang R lambda aksen dikurang E berpangkat lambda ini sama dengan minus 8 PG rho ya, di mana K itu konstanta di atas itu di persamaan Einstein itu sama dengan 8 PG ya. Kemudian persamaan yang kedua itu kita dapatkan E berpangkat minus lambda per R kuadrat. Di sini 1 ditambah R nu aksen dikurang E berpangkat lambda itu sama dengan 8 pi G P. Kemudian yang ketiga itu E berpangkat minus lambda. Di sini menjadi nu double aksen per 2 ditambah nu aksen kuadrat per 4 dikurang nu aksen lambda aksen
per 4 ditambah dengan 1/2 R nu aksen dikurang lambda aksen. Ini sama dengan 8 pi G P seperti ini ya. Nah, jadi kita kembali dapatkan tiga buah persamaan seperti ini. Nah, tentunya nantinya persamaan ini yang harus kita selesaikan ya. Yang kita harus cari solusinya sehingga kita bisa nanti dapatkan berapa bentuk eksplisit dari lambda, dari nu, dan juga tentunya ada rho dan p di sini ya. Jadi tidak hanya lambda dan nu-nya yang bisa kita dapatkan nantinya, tetapi juga rho dan p-nya bisa kita dapatkan bentuknya seperti seperti apa ya. Sebagaimana yang kita lakukan ketika kita membahas matriks Schwarzschild ya. Kita dapatkan persamaan ketika kita mencari Ricci tensornya ya. R minus sama dengan 0 itu kita dapatkan beberapa persamaan. Kemudian kita operasikan, kita kombinasikan, kita dapatkanlah lambda dan nu-nya. Di sini karena ada tambahan di sini rho dan p, maka nantinya akan ada solusinya akan ada 4 ya. Kita akan punya nu sebagai fungsi dari R, kemudian lambda sebagai fungsi dari R, kemudian rho sebagai fungsi dari R, kemudian yang terakhir P sebagai fungsi dari R. Ada 4 yang bisa kita dapatkan dari memecahkan ketiga persamaan ini. Namun ternyata sebenarnya tiga persamaan ini belum cukup ya ternyata. Karena kita mau mencari 4 buah solusi, sedangkan kita hanya punya 3 buah persamaan. Sedangkan seharusnya kalau kita mau mencari 4 buah solusi seperti ini, maka minimal kita punya 4 persamaan ya atau lebih. Ketika 3 persamaan saja maka kita tidak bisa mendapatkan solusinya ya karena ada 4 variabel yang tidak diketahui di sini. Maka kita butuh persamaan yang lain. Kita butuh persamaan yang lain. Maka kita bisa tambahkan di sini satu buah persamaan ya eh, yang kita sebut sebagai persamaan keadaan ya. Persamaan keadaan atau equation of state ya, equation of state, di mana untuk mendapatkan solusi ini kita bisa menentukan nanti fungsi dari P, di mana P ini merupakan fungsi dari eh, rapat densitasnya ya. Nah, jadi dari 4 buah persamaan ini, minimal dari 4 buah persamaan ini itu kita bisa mendapatkan solusi dari masing-masing nu, lambda, rho dan P-nya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari lambda dan nu-nya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang untuk memudahkan perhitungan kita, maka kita bisa mendefinisikan metrik komponen metrik yang kita punya sedemikian sehingga dia memiliki bentuk yang mirip dengan metrik Schwarzschild yang sebelumnya kita sudah dapatkan ya. Kalau kalian ingat ya, di metrik Schwarzschild itu kita dapat sebentar kita coba review di atas. Nah, ini ya, bentuknya seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau kalau kalian ingat ya, ini adalah E berpangkat lambdanya, ini ada ini E berpangkat nunya, ini E berpangkat lambdanya. Sebentar, ini di koordinat Eddington ya, di koordinat yang yang sebelumnya. Nah, ini ya. Ini adalah komponen sebenarnya ini adalah E berpangkat nunya ya, dan ini E berpangkat lambdanya. Nah, kita mau mendefinisikan ulang ansatz metrik di atas dengan bentuk mirip seperti ini ya. Tapi tentunya ada perbedaan, kita akan tunjukkan di sini. Jadi untuk memudahkan perhitungan kita, maka di sini kita bisa eh, mendefinisikan, kita mulai dari E berpangkat lambda ya, E berpangkat lambda seperti ini. Itu kita definisikan dia memiliki bentuk yang mirip dengan matriks Schwarzschild yang sudah kita dapatkan ya sebelumnya. Dia E pangkat lambda itu sama dengan 1 dikurang 2G. Nah, tapi di sini perbedaannya ya, kalau di matriks Schwarzschild massanya itu konstan, di kasus interior bintang ini maka massanya itu dia tidak konstan, tapi dia merupakan fungsi dari radius ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan 2G M sebagai fungsi dari R bagi dengan R seperti ini ya.
pangkat minus 1. Nah, ini komponen bagian radialnya ya. Jadi yang membedakan antara matriks Schwarzschild dari definisi yang kita punya di sini, bahwa M-nya di sini itu dia merupakan fungsi dari R ya. Nah, sehingga di sini kalau kita utak-atik ya, kalau kita utak-atik di sini persamaannya eh, kita akan dapatkan ini kalau misalkan kita operasikan ya, ini berarti kan sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 2 GMR per R. Kemudian kita kalikan ke sebelah kiri ya, maka kita akan dapatkan E berpangkat lambda dikurang 2 GMR per R dikali E berpangkat lambda itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Atau saya tuliskan saja di sini ya. Ini kalau kita jabarkan, maka kita akan dapatkan E berpangkat lambda itu dikali dengan 1 dikurang 2G MR per R ya. Ini sama dengan berapa ini? 1 ya, seperti ini. Ini kita kalikan masuk, berarti kita punya E berpangkat lambda dikurang 2G sebentar. Saya mau menyatakan MR saja. MR dinyatakan dalam E berpangkat lambda. Ini sudah benar ya. Berarti di sini 2G MR per R E berpangkat lambda ya. Sebentar. Ini sama dengan 1 seperti ini ya. Hmm, sudah benar seperti ini ya. Sebentar. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Kita pertukarkan. Maka kita akan dapatkan di sini berarti E berpangkat lambda itu sama dengan E berpangkat lambda atau E berpangkat lambda dikurang 1 itu sama dengan 2GM R per R E berpangkat lambda ya. Ini ya, seperti ini ya. Jadi ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian kita mau sisakan MR saja di ruas kiri. Berarti kita punya di sini MR itu sama dengan ini dibagi dengan E berpangkat lambda ya, dibagi dengan 2GM per R ya. Berarti kita akan dapatkan di sini R per 2G, kemudian E pangkat lambda dibagi E pangkat lambda itu sama dengan 1 dikurang 1 dibagi E pangkat lambda, berarti dikurang E berpangkat minus lambda seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini fungsi persamaan untuk massa sebagai fungsi dari radiusnya dinyatakan dalam E berpangkat minus lambda. Nah, tentunya kalau di kasus matriks Schwarzschild yang kita punya ya sebelumnya, MR itu dia merupakan massa total ya, massa total dari si objek sumber medan gravitasinya ya. Karena kita meninjau dia dari luar objek tersebut ya. Jadi misalkan ada bintang, massanya itu kita tinjau dari luar si bintangnya ya. Sehingga kita selalu bisa menyederhanakan kasus dengan mengambil massa dari bintang tersebut itu merupakan massa titik ya. Kita tidak memperhatikan bentuknya seperti apa. Tapi dalam kasus interior interior suatu bintang maka tidak demikian. Kita tidak bisa menganggap dia sebagai suatu massa titik. Karena seperti yang kita lihat kita lihat waktu kita membahas mengenai sudut pandang Newtonian, kita harus meninjau masing-masing elemen massa dari di mana kita meninjau interior bintang yang kita tinjau tersebut ya. Jadi massanya itu bergantung pada posisi titik di mana yang kita tinjau sehingga dia bergantung pada R ya. Nah, sehingga di sini kalau ini kita turunkan sekarang ya, kita turunkan terhadap R, ini kita turunkan terhadap R, maka kita akan dapatkan persamaan dmdr atau gradien dari massa terhadap radius bintang. Ini kita turunkan, maka ini akan sama dengan ini kita turunkan terhadap R ya. Ini kita anggap perkalian dua buah fungsi ya. Kita turunkan dulu yang suku ini sama dengan 1/2G
dikali dengan 1 dikurang E berpangkat minus lambda, kemudian ditambah dengan R per 2G, turunan dari ini. Turunan dari ini itu sama dengan minus lambda aksen ya. Minus lambda aksen dikali dengan minus, dikali E berpangkat minus lambda. Berarti lambda aksen, E berpangkat minus lambda, seperti itu ya. Atau kita bisa sederhanakan ini, kita bisa sederhanakan penulisan dari DMDR ini itu sama dengan seperti ini. E pangkat minus lambdanya bisa kita keluarkan, E pangkat minus lambda per 2G bisa kita keluarkan, dikali dengan, maka di sini kalau kita keluarkan E pangkat minus lambda, berarti di sini menjadi E pangkat lambda ya. Di sini E pangkat lambda, kemudian ini dikurang 1, kemudian ditambah dengan R lambda aksen ya. Sama ya, kalau ini kita kalikan masukkan, ini E pangkat minus lambda kali ini sama dengan 1. Ini kali ini sama dengan ini dikali yang ini sama dengan suku yang ini. Nah, ini di MDR-nya ya. Nah, sekarang perhatikan bagian ini ya, itu sama dengan satu persamaan untuk tensor Einstein di atas ya, yang sudah kita cari. Perhatikan itu sama dengan, mana sebentar, kita coba lihat di atas. Itu sama dengan G00 ya ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan suku yang ini ya, itu sama dengan suku yang kita lingkari biru di sini. Ya. Nah, maka kita bisa nyatakan suku yang ini itu sama dengan minus R kuadrat dari G00. Ya. Sama ya, ini sama dengan yang ini. Minus R kuadrat dikali G00 sama dengan suku yang di dalam garis biru tadi itu. Di mana G00 di sini itu sama dengan mana? Ini ya, minus 8 pi G rho ya, R kuadrat ya. Jadi suku yang ini itu sama dengan suku yang di dalam apa, eh, lingkar biru yang di bawah ya. Berarti yang ini itu sama dengan suku yang ini dikali dengan R kuadrat. Sehingga kita bisa nyatakan suku yang di dalam lingkar biru ini sama dengan minus R kuadrat dikali G00 atau sama dengan 8 pi G rho R kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa nyatakan DMDR-nya ya. DMDR-nya itu sama dengan di sini 1/2G dikali dengan 8 pi G rho R kuadrat ya. G-nya bisa cancel, sorry, 8 2-nya bisa cancel. Atau dengan kata lain kita dapatkan DMDR itu sama dengan 4 pi R kuadrat rho ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini gradien untuk massa yang sebenarnya dia merupakan persamaan untuk distribusi massa di dalam bintang yang kita tinjau ya. Jadi dia bergantung pada R-nya ya. Kalau kita perhatikan di sini 4 pi R kuadrat ini kan dia rumus kulit dari bola ya. 4 pi R kuadrat. Dimana kalau kita perhatikan yang dimaksud di sini adalah kulit dari elemen bola yang kita tinjau ya, seperti yang kita tunjukkan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini menyangkut kulit bola yang kita tinjau, elemen kulit lapisan tipis yang kita tinjau dalam suatu bola. Kemudian rho di sini tentunya rapat massa dari si bola tersebut, di mana dia tentunya merupakan massa per volume ya, massa per volume, elemen massa per elemen volume dari si bintang tersebut. Nah, sehingga dari sini itu tentunya kita bisa dapatkan eh, massa total ya. Kita bisa tuliskan di sini. Kita bisa dapatkan massa total dari bintang tersebut. DR-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian kita integralkan kedua ruas dari batas 0 sampai R ya. 0 sampai radiusnya. Maka kita akan dapatkan massa total dari bintang tersebut ya. Maka ini akan sama dengan kalau kita tuliskan berarti kita integralkan ya 4 pi integral 0 sampai R. 4 pi-nya kita keluarkan karena dia konstan ya. R dan rho-nya yang kita integralkan karena dia merupakan fungsi dari R. Berarti kita punya R kuadrat rho dr seperti ini.
Jadi massa totalnya dirumuskan seperti ini. Atau bisa kita nyatakan bahwa suatu bintang dengan radius R itu mempunyai, kita biasa menyebutnya sebagai massa Schwarzschild ya. Massa Schwarzschild atau Schwarzschild mass, massa Schwarzschild di mana M itu sama dengan M R ya, M ketika R-nya itu sama dengan radius si bintang tersebut sama dengan 4pi integral 0 sampai radiusnya rho R dikali dengan R kuadrat dr seperti itu ya. Jadi massa si bintangnya itu bisa dinyatakan seperti ini ya. Nah, tentunya ini merupakan massa total dari si bintang tersebut ya, yang sifatnya tentunya dia tidak invarian. Ya, sifatnya tidak invarian. Karena kalau kita ubah R-nya di sini ya, maka tentunya massanya berubah ya. Kalau kita R-nya kita transformasikan ke bentuk yang lain, maka tentunya bentuk massanya akan berubah. Maka kita juga bisa mendefinisikan apa yang disebut sebagai massa yang invarian atau invariant mass ya. Kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai invariant mass, biasa disimbolkan sebagai M bar ya. Di mana agar dia invarian, maka persamaan ini itu harus kita kalikan dengan eh, apa? Determinan dari metriknya. Determinan dari metrik khususnya untuk curve space-time yang kita tinjau ya, agar menjamin dia sifatnya invarian. Sehingga persamaan massanya itu akan menjadi seperti ini. Jadi M bar itu sama dengan integral dari akar minus G 3. Ini adalah determinan matriks dari komponen ruangnya ya. Komponen 3 dimensi bagian ruangnya. Jadi determinan dari komponen diagonal ya. Diagonal dari matriknya ya. Dikali dengan rho X D pangkat 3X ya. Seperti ini. Di mana tentunya perkalian antara akar G dan D3X ini itu menjamin bahwa massa ini itu dia bersifat invarian. Atau kalau kita jabarkan, maka kita akan dapatkan di sini kita masukkan nilai apa? eh, Determinan metriknya, komponen diagonalnya, maka kita akan dapatkan di sini tentunya di sini bagian apa? 4pi-nya bisa kita keluarkan karena dia konstan. Integral 0 sampai R dari rho R berpangkat lambda, ini fungsi R per 2 ya. Jadi determinan matriksnya eh, kemudian dikali R kuadrat dr seperti itu. Ini saya kira mudah ya, tinggal dijabarkan saja rho-nya itu dia elemen massa per volumenya ya. D3X-nya itu bisa dijabarkan dari apa? Em, dr dikali dengan kulit kulit si apa permukaan kulit yang kita tinjau dalam bola tersebut. Nah, kalau kita ambil definisi pangkat lambda yang sudah kita tentukan di atas tadi ya, kita tadi sudah mendefinisikan ini ya. Maka sekarang kita bisa tuliskan di sini invariant mass-nya itu akan sama dengan 4pi 0 R rho R pangkat 2 dibagi dengan di sini pangkat lambda per 2 ya. Nah, di sini kita punya ini ya. Berarti 1 dikurang 2 GM per R pangkat minus per 2 ya. Atau di sini dibagi dengan 1 dikurang 2 GM R per R pangkat seperdua dr. Ya, inilah invarian massnya. Ya. Nah, dia terjamin invarian dari adanya faktor adanya suku determinan dari metriknya di sini. Nah, tentunya selisih dari invarian mass ini dan massa total di atas itu dia harus selalu lebih besar daripada nol ya. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai energi gravitational bending energy ya. Dia biasa kalau kalian lihat di buku-buku eh, biasanya disebut sebagai gravitational binding energy.
Jadi dia yang mengikat, energi yang mengikat, sehingga si bintang tersebut dia tidak kolaps atau dia tidak meluruh ya. Nah, sekarang kita sudah meninjau bagian komponen 00-nya ya. Sekarang kita tinjau persamaan yang kedua. Kita akan tinjau yang ini ya. Kita tinjau yang ini, tapi kemudian kita mengambil ini ya. Kita mengambil definisi dari E pangkat lambdanya yang sudah kita tentukan tadi di bawah ya. E pangkat lambdanya itu menyerupai matriks Schwarzschild. Kita ganti ini, kemudian kita operasikan ya. Maka kita akan dapatkan ini, dimasukkan saja ya, kita ubah, kita ganti E pangkat minus lambdanya itu dengan mana tadi? Dengan ini ya. Berarti E pangkat minus lambda ini pangkatnya positif di sini ya. Maka akan didapatkan seperti ini ya. Kita masukkan saja sebentar. Ini kita copy dulu. Minus lambda ini juga diganti berarti ya, E pangkat lambda. Maka kita akan dapatkan di sini 1 dikurang 2 GM ya, per R ya, dibagi dengan R kuadrat, kemudian dikali dengan nih, dikali dengan 1 ditambah R nu aksen dikurang E pangkat lambda ya, dikali 1 ditambah R nu aksen dikurang E pangkat lambda, berarti 1 dikurang 2 GM per R pangkat minus 1 ya. Ini sama dengan 8 pi GP seperti ini. Ya benar ya? Oke. Ini tinggal kita bongkar ya. R kuadratnya bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Yang ini dikali yang ini akan sama dengan 1 ya. Nah, yang pertama yang ini dikali dengan 2 suku di awal, itu kita akan dapatkan 1 dikurang 2 GM R per R dikali dengan 1 ditambah R nu aksen ya. Kemudian yang ini dikali dengan ini akan sama dengan 1. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti ini akan sama dengan 8 pi G P dikali dengan R kuadrat ya. R kuadratnya terlebih dahulu kita kalikan ke ruas kanan. Kemudian di sini ditambah dengan 1. Ya, jadi persamaannya tereduksi menjadi seperti ini. Atau bisa kita sederhanakan kembali, di sini 1 ditambah R nu aksen ini sama dengan 1 ditambah 8 pi G P ya, R kuadrat dibagi dengan 1 dikurang 2 G MR per R seperti ini ya. Atau kita simpan R nu aksen di kiri, satunya kita pindahkan ke ruas kanan, maka R nu aksen itu sama dengan, ini bisa kita samakan penyebutnya ya. Jadi satunya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian kita samakan penyebutnya, maka kita bisa dapatkan di sini menjadi eh, menjadi 1 dikurang 2 GM R per R ya. Kemudian di sini berarti 1 ditambah 8 pi G PR kuadrat dikurang ini ya, dikurang 1 ditambah 2 G MR per R seperti ini ya. Satunya bisa cancel, 1 dikurang 1. Kemudian ini bisa kita keluarkan R-nya ya. Ini bisa kita keluarkan R-nya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi ada 1 per R di sini dikali dengan 8 pi G PR pangkat 3 ditambah dengan 2G ditambah dengan 2G MR per R. Ini juga 1 per R-nya bisa kita keluarkan. 1 per R dikali dengan, di sini berarti R dikurang 2G MR per R ya. Ini bisa saling cancel. Maka kita dapatkan nanti R nu aksennya ya. Ini sama dengan suku yang sisanya.
Oke, karena waktunya kurang semenit lagi, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah istirahat ya.